tegaskan SMP juga jangan dibantu siswa kelas 9. Ya, jadi aman semua. Ya. Nanti jadwal yang sudah ditetapkan Ya. ini sesuai. Oke, baik, sepakat semua. Nah, berarti kita fokus. Oke, baik, informasi terkait dengan lomba paduan suara. Jadi untuk tahun ini kami informasi awal bahwa kita bagi dua kategori penyisian dengan grand final. Nah, kategori penyisian ini kalau kemarin itu menyanyi lagu wajib, tetapi untuk tahun ini kita rubah lagi, kita menyanyi lagu Kupang Menuju Sejahtera. Di dalamnya ada 8 program prioritas wali kota dan wakil wali kota. Jadi saya harapkan untuk Bapak Ibu kepala sekolah bisa melibatkan anak-anak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba paduan suara. Kemudian yang kedua ada kegiatan bantuan peralatan kesenian untuk sanggar yang ada di Kota Kupang. Nah, untuk juga di sanggar-sanggar yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu yang punya sanggar, yang punya akta notaris bisa ajukan permohonan bantuan ke dinas. Yang penting sudah ada akta notaris. Itu bantuannya kita berikan untuk tahun ini ada 12. Sudah 3 tahun berjalan, jadi ada beberapa sekolah yang sudah terima. Termasuk Ibu Emma juga sudah pernah terima. Jadi saya harapkan yang lain bisa kasih masuk. Nah, itu tidak dipilih mau yang swasta negeri boleh semua. Yang penting ada akta notaris dan bisa masukkan permohonan ke kami nanti akan kasih bantuannya. Kemudian yang ketiga adalah lomba tarian tradisional, ini dalam rangka HUT Kemerdekaan RI. Kita laksanakan tanggal 3 sampai 7 Agustus. Mungkin kita bagian kebudayaan hanya itu saja, ada 3 program. Saya kembalikan kepada Bapak Kabit. Terima kasih. Ya baik, kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Kabit Kebudayaan. Ya semoga Bapak Ibu bisa pulang dan melatih anak-anak sudah sesuai dengan ketegasan dari Bapak Kabit Dikdas bahwa untuk SD jangan diganggu untuk kelas 6. Ya, terima kasih Ibu Kabit Kebudayaan. Tuhan memberkati Ibu dalam tugas dan pelaksanaan sehari-hari. Baik, kita fokus ya. Selanjutnya penegasan dari Bapak PT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang sekaligus Bapak Kabit Dikdas dalam hal program rakor ini. Kita punya rencana tindak lanjut dan hal-hal yang perlu kita persiapkan. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Kabit, Bapak Sekretaris PT KDSP dan Kota Kupang. Tepuk tangan dulu Bapak. Bapak, ya, baik, terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Bukan pertanyaan Bapak. Ya. Saya mohon untuk Ibu Kabit Kebudayaan, mohon maaf ini. Usia saya kan sudah menjelang pensiun. Jadi saya mohon dengan hormat supaya tanggal ini, karena surat tadi sudah Bapak Ibu terima semua, tanggalnya berbeda dengan ini. Beta minta tolong untuk dirilis kembali surat itu. Karena beta usianya sudah mau pensiun, jadi kadang lupa saya Pak. Ya, saya minta tolong itu saja. Terima kasih. Baik, makasih atas sarannya. Nanti besok kami akan kirim melalui grup ralat perubahan jadwal. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Joni. Ya, ini soal lupa bukan faktor usia. Bisa yang anak-anak kemudian ya, bukan faktor usia. Karena ada orang tua yang ingatan bagus dan teliti. Ya. Nah, itu juga ini mama juga agak tersinggung. Ini seperti ada dikotomi antara muda itu. Terima kasih. Saya kira Ibu Selipunya sudah selesai. Perubahan jadwal itu nanti lewat informasi resmi di grup dengan maksud Bapak Ibu mulai mempersiapkan. Nah, ini yang materi utama saya kira-kira sekarang jam berapa ya? Ya, dia paling cepat 2 jam. Ya, tapi percaya saya ngomong 2 jam juga orang tidak bosan. Ya. Nanti kalau lewat jam 8 saya suruh kasih makan lagi. Makan malam memang baru pulang begitu ya.
Ya negara harus rugi karena ini Bapak Ibu penanggung jawab kemajuan bangsa di tangan Bapak. Kita beri aplaus untuk Bapak Ibu. Ya, Pak Direktur jangan lihat ada 400 siswa yang nanti masa depan di tangan Bapak Direktur. Oke Bapak Ibu, sebelum saya masuk di materi ini paling lama 30 menit saja. Ya, saya penegasan materi pertama tentang pengawas ya. Informasi pertama bahwa pengawas sudah dihapus. Ya, sampai ada pengawas turun, kepala sekolah masa bodoh dan dia. Ini dia datang buat apa? Itu sudah jadi guru di sini. Bapak Ibu, sebetulnya istilah pengawas dengan melakukan supervisi menimbulkan trauma bagi guru, dalam tanda petik guru-guru yang pemalas. Trauma karena apa? Seperti pengawas supervisi, malam ini kalau tidak lengkap besok surat sakit. Ya toh? Nah, akhirnya pemerintah menyadari itu, istilahnya diperhalus dari kata pengawas dibaptis dengan pendamping satuan pendidikan. Nama yang dirubah, pribadi atau oknumnya tetap sama, tugasnya tetap sama. Jelas ya? Jadi ketika nama berubah, tidak serta-merta tupoksi berubah. Dia lakukan pendampingan manajerial terhadap kepala sekolah, pendampingan administrasi terhadap guru, pendampingan akademik pelaksanaan pembelajaran terhadap guru. Jadi terminologi mendampingi sama dengan membersamai atau lebih keren dari istilah coaching. Kenapa? Supaya antara pengawas kepala sekolah dan guru itu adalah mitra. Dulu saya koros, saya kasih nama pengawas kepala sekolah guru adalah Tritunggal, 3 oknum yang dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Maka moto yang kami bangun saat ini adalah, waktu itu adalah kami datang bukan untuk menghakimi, tetapi kami datang sebagai teman, sebagai mitra untuk saling melengkapi. Jadi dia maksudnya supaya ketika datang, wih teman, mari, begitu. Tapi kalau ketika datang, wih Pak Saudara, bosan kapan? Gitu ya. Dan ini singkat kata, namanya menjadi pendamping satuan pendidikan. Maka sekarang kami bersurat ke Pak Wali Kota untuk di daerah disesuaikan, sehingga teman-teman pengawas ini mereka punya TPP yang tadi Pak Koros bilang itu beda dengan guru. Karena apa? Volume kerja berbeda. Ibu Emma hanya satu sekolah, mereka berapa puluh sekolah ya? Bayangkan, keliling ini, maka mereka 2.800.000 per bulan. Ya, jadi Desember itu mereka terima selamatkan 2 bulan hampir berapa? 6 juta, 5 juta lebih. Jadi lumayan, kue saat itu teramankan secara baik. Ya, kepala sekolah tupoksi tetap sama kan satu sekolah, kecuali kepala sekolah berangkat 3 sekolah. Ke saya sekarang, saya punya TPP sekretaris 3.500.000, sebagai PRT PTK 2.800.000, sebagai kabit dinas 2.800.000. Coba itu 2.800.000 tambah 2.800.000 tambah 3 juta lebih. Kepala dinas kalah. Ya, catatan-catatan refleksi dari teman-teman pengawas. Bapak Ibu tolong, pengawas turun itu adalah perpanjangan tangan kadis kanan. Apa yang dikatakan pengawas adalah suara kepala dinas. Maka catatan pengawas kami terima, apa kata pengawas kami terima dan laksanakan. Sehingga karena apa Bapak? Kami tidak sanggup keliling 159 sekolah. Kalau di kantor kita baru sampai saja selamat apa ini kurang jalan. Tidak lama selamat apa ini guru tidak masuk ngajar. Tidak lama selamat apa ini pokok orang tua anak.
Selamat apa? Ini mau ajukan cerai. Pokoknya variasi masalah begitu, dan urus dia cerai kan. Tanya, alasan apa cerai? Tidak cocok lagi. Nah dulu cocok, sekarang tidak cocok. Kalau itu doang. Luar biasa membantu kami cepat-cepat respon Pak Joni, ya. Hanya dia punya bahan, dia cepat merespons, cepat mengundang orang, tapi dia sendiri nanti terang. Itu kira. Itu catatan reflektif saya, Pak. Luar biasa. Hari ini tengah malam jam 11 saya amatara orang naikkan setengah menit, dia tampak bot yang anggarkan di RKS untuk rakor, tapi kemudian mungkin sibuk tidak ikut, tapi dia bertanggung jawab. Jangan kaget Pak Del. Karena apa? Dia juga kreatif menemukan bukti fisik bertanggung jawab. Tidak ada di sini ya. Dia tidak hadir. Jadi yang ada sudah marah-marah. Yang bersangkutan tidak hadir. Maksud saya begini. Kenapa kami berani ACC? Karena itu penting. Penting pertama satu, teman-teman evaluasi seperti kami ini, undang pengawas para sekolah, dinas saling mengevaluasi hal yang baik, pertahankan, tingkatkan, tidak baik kita tinggalkan. Itulah yang namanya perubahan, lakukan refleksi. Kemudian teman-teman bisa saling menginspirasi. Kan kita itu bertalenta yang tidak salah. Mama Eva punya kelebihan, ya toh, Ibu Manafir punya kelebihan, kita saling berbagi di sini. Yang berikut yang paling penting adalah umur-umur begini harus refleksi. Apalagi di hotel, habis kegiatan, pergi di kolam sambil exit, itu juga perpanjang usia. Sehingga atas dasar itu saya langsung ACC. Karena apa? Ini untuk kelangsungan dan perpanjangan usia mereka. Bahkan yang lebih banyak Excel yang adalah usia-usia pensiun yang mereka sudah dipakai uang saudari ini. Bila perlu sore ambil rekomendasi besok langsung Pak ambil surat supaya kawan-kawan yang tadi calon pensiun itu juga menikmati terakhir. Pak, cepat sudah awal Februari datang sudah Pak. Nah, sudah masuk. Daripada dia yang anggarkan, orang lain yang menikmati. Karena apa? Dia sudah berpikir capek sampai menemukan anggaran dan menghadirkan, dan saya ACC. Sehingga tadi kereta ini, dan tadi saya dari Maret ke atas toh, paling lama pertengahan Februari Pak Rako sudah. Ya, setuju kan? Tidak masalah, kamu harus di rekening toh. Ya, di tahap 2 saya sepakat kita kasih memang, nanti baru perubahan dikembalikan ke tahap 1. Nah, gitu. Iya toh, kebersamaan biarkanlah menjadi sejarah dan nostalgia dalam rakor terakhir tahun 2015. Begitulah Ibu Popi angkatan Anda sepakat ya diskusi ya. Yang berikut ya Maret Iko 20-an Februari kita serahkan 3 hari toh. Karena ini terakhir jangan dibahas orang Subosa. Sesekali di Aston lah. Nah, kasih tidur mereka di Aston. Kalau Aston mahal, kalau biasa 3 hari, bikin 2 hari saja. Biar singkat ya, tapi berkesan begitu. Ya, yang berikut PKRI. Bapak Ibu, kita sepakat iuran 10.000 wajib. Dengan catatan 1, harus dipertanggungjawabkan secara jelas melalui kepala sekolah di semua untuk keberlanjutannya. Tidak ada pertanyaan gimana peruntukan uang.
Biasanya kalau tidak ada pertanggungjawaban, orang malas sumbang. Tapi kalau pertanggungjawaban dan jelas tanpa diminta, dia akan berpartisipasi. Begitu ya Bapak Ibu? Nah, nanti setelah ini saya akan dengan pengurus PGRI, kita akan membuat kajian termasuk dua hal yang tadi. TPG ditinjau kembali karena undang-undangnya mengakui profesi, tetapi turunan bawah lewat keputusan menteri dia jabarkan berbasis jaminan. Jadi aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Orang Timur bilang ius spesialis derogat ius general. Tanya yang urus itu bahasa Timur dari sore. Nah itu tugas PGRI, bahwa di raker lalu rekomendasi rakernya dan itu pasti presiden yang buka, bersurat ke presiden, tembusan Mendikbudrismen, Komisi 10 DPR RI, lalu konferensi pers di situ pasti ada, termasuk perjuangkan P3K guru di PNS kan? Di PNS kan Bapak Ibu? Negara tidak rugi untuk sumber daya. Saya membaca 10 negara yang memperhatikan kesejahteraan guru sangat luar biasa maju, dan 10 negara yang tidak memperhatikan kesejahteraan guru sangat tertinggal. Maka harus suatu saat negara doa bikin pasar terhadap dosanya terhadap guru. Nanti Mama Rosi yang pimpin doa. Nanti kami itu ya, karena kalau PGRI yang bersurat pengurus besar maksudnya Jakarta itu adalah representasi seluruh guru di tanah air, dan itu gaulnya akan lebih besar. Termasuk nanti sekalipun dia honor di swasta tidak didiskriminasi untuk hak mengikuti seleksi, itu juga harus diperjuangkan. Sebab apa? Saya sering katakan lembaganya yang swasta ini semua warga negara. Ketika kalau citra bangsa berkualitas kita rampas, oh ini untuk bangsa. Tapi ketika guru-guru di sana mau diberi kesempatan ikut seleksi, esok kau swasta, negara tidak adil. Maka ini juga harus diperjuangkan, bahwa negara tidak adil dalam memperlakukan guru, mengakui sebagai kontribusi untuk mencerdaskan bangsa, tapi dalam hal tertentu didiskriminasi perlakuan. Ini catatan kritis kami ya. Makanya wadah PGRI akan lebih kuat dibanding perjuangan dinas secara individu. Karena kami mau ketemu Dinda saja juga minggu-minggu juga tidak pernah ketemu, terakhir diarahkan ke Satpam dan kami pulang. Ya karena kami butuh Satpam untuk ini tanda tangan surat tugas, kalau tidak datang kasih kebuang-buang. Jadi kami jalan-jalan, Satpam tanda tangan, kami keliling belanja di pasar baru balik. Negara sudah biaya. Nah ini Bapak Ibu ya, untuk catatan utama. Sekarang saya masuk di sini 20 menit ya untuk kegiatan ya. Slide berikut ini Bapak Ibu, sebagai refleksi kita punya kegiatan 2025. Pada tahun 2005 itu kami punya kegiatan 53, itu berjalan 100%. Ya kita bebas kategorinya. Tidak ada yang tertinggal, kecuali lewat PTK kami anggarkan 350 juta untuk teman-teman Kenaus punya TPP, tapi karena melibatkan banyak UPD, Watola Bahera sampai Desember baru ada realisasi hanya 70 juta, maka kita ada selisih 200 lebih yang tidak digunakan. Untuk itu kami terima kasih dukungan pengawas, kepala sekolah, sehingga sebuah kegiatan terlaksana secara 100% sesuai jadwal. Makanya kemarin 2025 kita start dari Januari sampai berakhir di November ya. Yang berikut, slide berikut. Nah ini ada catatan ya, catatan yang perlu diperbaiki berdasarkan pengalaman 2025.
Ada beberapa sekolah yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan baik yang melibatkan siswa atau guru. Lomba-lomba tidak boleh. Lomba guru maupun siswa. Nah ini padahal Bapak Ibu ini momen untuk siswa diberi ruang, bukan soal juaranya. Bapak Ibu coba lihat siswa, kalau dia hanya datang ikut saja, duduk di hotel saja, makan saja, itu kebanggaan tersendiri. Bahkan kalau SD itu opa-opa ini ikut, pulang satu keluarga cerita, pasang di profil di situ. Woi, cucu di hari ini Neoaskol. Berikut, ada beberapa kepala sekolah yang jarang hadir dalam undangan rapat-rapat. Hampir 1 tahun hadir 1 kali. Akhirnya saya berpikir sudah pensiun atau diganti, tahu masalah. Kan begitu toh. Nah yang begitu begini Bapak Ibu, biasanya kepala sekolah yang jarang hadir, terutama yang ada di swasta, dalam hal pembagian bantuan kami anggap dia tidak ada, supaya ada. Pokoknya kalau bagi hadiah, saya lihat Rani coba cek sekolah swasta, coba cek yang swasta muslim, karena dia harus dapat 2. Cek yang swasta Katolik, dia harus dapat sekitar 6 sekolah. Cek yang swasta ini, ya Rani sebut, oh ini, itu pemalas, ikut rapat, sorry Tuhan. Ya mungkin putusan begitu. Jadi hukumannya harus tetapi sangat merugikan. Ya kan model misalnya Ibu Ros harus dapat itu itu 107 juta kan? Itu pada disebut. Nah ketika sebut, wah Ibu Ros itu cara yang ada, sorry Tuhan, berarti rugi 137 juta. Itu Bapak Ibu. Yang negeri contoh begitu, ada yang kirim terus wakil, kepala sekolah sakit bertepak dia rapat terus. Pokoknya dia asam urat kumat saat rapat. Ini catatan Bapak Ibu. Ada beberapa kepala sekolah yang tidak memfasilitasi guru-guru yang telah dilatih oleh dinas atau Kemendiknas mengibaskan ke rekan-rekan guru. Ada BGTK latih, BPP latih, ada yang langsung di Jakarta, ada yang dari kita pulang dalam kombet beri ruang untuk mereka teruskan. Tapi ada yang masa bodoh. Tapi yang ada di sini saya lihat rajin sebuah kasih. Yang tertawa yang mungkin. Yang berikut, ada beberapa sekolah yang TPPK dan kombetnya hanya formalitas saja. Makanya tadi saya lihat ada satu praktik baik SMP 8, saya suruh ibu kepala bagikan. Dia waktu itu sudah SK kan pengurus, habis itu input habis sudah tugas ditanya. Bapak Ibu, TPPK itu kalau berfungsi secara baik, kekerasan fisik oleh guru ke siswa, bullying antar siswa itu pasti diminimalisir. Dari praktik baik di SMP 8 ada 2 siswa pengurus OSIS yang bisa mengedukasi teman-teman sejauh. Nah ini Bapak Ibu, harapan saya dengan dibagikan praktik baik SMP 8 menginspirasi teman-teman sekolah SD itu untuk TPPK itu harus punya program kerja. Kita ini ada beberapa masalah yang satu guru sudah ditetapkan tersangka karena kekerasan seksual, ya sudah ditetapkan. Nah sekarang tidak begitu. Sekarang TPPK di sekolah itu kasih dia tugas, sering diapel, sampaikan anak-anak, kita ganggu anak-anak sekarang misalnya tahu dia kawan punya nama orang tua lucu, dia panggil dia orang tua, itu kan bullying juga. Dalam rapat-rapat dikasihkan Bapak Ibu guru disiplin positif, ya boleh kita memberi sanksi, tapi sanksi yang tidak merugikan dan tidak menimbulkan kekerasan fisik, termasuk kata-kata atau verbal, begitu Bapak. Lalu komunitas belajar di sekolah itu harus punya program sebulan sekali duduk bersama refleksi berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk perbaikan terus menerus. Itu wadahnya di sekolah. Berikut, ini Bapak Ibu, ini agenda penting dan prioritas di tahun 2006. Ini saya sangat berkepentingan terhadap ini Bapak Ibu, karena ini ukuran keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di daerah secara nasional tes kemampuan akademik.
Nah Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bedakan, karena kemarin ada tanya Bapak, dengan adanya TKA ini berarti asesmen tidak ada kok. Bapak Ibu, asesmen ujian sekolah TKA sama-sama penting, tetapi tujuan berbeda dan tetap terlaksana. Asesmen itu adalah untuk memotret mutu satuan pendidikan secara komprehensif. Indeks literasi, numerasi itu akademiknya, non akademiknya adalah iklim satuan pendidikan dan survei karakter siswa lingkungannya. Misalnya pemerintah pusat mau kasih bantuan, ya kita mau tingkatkan literasi. Coba lihat sekolah mana yang literasinya masih rendah, acuannya mana? Rapor pendidikan hasil asesmen. Jadi asesmen nasional yang hasilnya tersaji dalam rapor pendidikan menjadi dasar kebijakan secara lokal maupun nasional. Maka sekolah-sekolah yang progresnya bagus mendapat reward berupa bos kinerja. Bos kinerja ada dua, kinerja berprestasi, kinerja berkinerja baik. Begitu. Nah untuk ini Bapak Ibu, kalau ujian sekolah, jadi asesmen nasional hanya menjadi sumber data kebijakan, sedangkan ujian sekolah, tapi dia tidak menentukan kelulusan asesmen. Dia hanya mengajukan informasi, kondisi literasi, numerasi, iklim lingkungan belajar dan karakter di sekolah. Kalau ujian sekolah itu untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan. Kenapa itu diberi ke sekolah? Karena sekolah yang lebih tahu. Dulu sarannya begini, sekolah yang ngajar tahu karakter anak, tahu akademik anak, tapi saat mau menentukan lulus ujian nasional yang hanya pakai 40 soal, memvonis anak yang tidak lulus. Nah itu tidak adil di situ. Maka dikembalikan ujian sekolah untuk menentukan kelulusan, tapi sekolah yang laksanakan. Kalau TKA untuk apa? TKA untuk menentukan, menjadi dasar untuk melanjutkan. Jadi kalau nanti tahun depan kita penerimaan murid baru untuk SD masuk SMP, kita akan menggunakan rata-rata nilai TKA. Dari hasil TKA dijadikan dasar untuk melanjutkan pada jenjang berikutnya. SD ke SMP, SMP ke SMA, SMK, SMA, SMK ke perguruan tinggi. Itu dulu kita rata-rata nilai U begitu. Nah sekarang nanti orang rata-rata nilai TKA. Kenapa hanya 2 mapel? Apa? Matematika dan bahasa. Ya itu ya literasi numerasi. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau matematikanya bagus, cerminan numerasinya. Kalau literasinya bagus, cerminan bahasa. Nah ini perlu kita tahu supaya orang tanya kita bisa bedakan. Itu sudah ada TKA anak, ada ujian sekolah, ada sesi aneh. Tahu nanti pemerintah juga aneh-aneh. Kalau kepala sekolah jawab begini juga. Saya habis itu saya masuk rumah sakit. Nah Bapak Ibu, kemarin hasil SMA SMK itu Menteri Pendidikan Nasional ada pokoknya berada begitu. Yang memang dimaklumi karena baru keluar aturan 3 bulan orang TKA. Nah untuk itu Bapak Ibu, kami sudah keluarkan surat dan teman-teman pengawas akan cek. Tolong Bapak Ibu bimbel. Sejak tanggal 12 sudah semua ya. Nah, saya tegaskan di situ bimbelnya bukan mengajar. Jangan suruh guru dia masuk pikiran apa dia omong sudah sih. Tidak efektif. Saya katakan bimbingan belajar diberikan adalah bukan mengajar, tetapi melatih mengerjakan soal-soal TKA. Makanya kemarin di RTS Bapak Ibu mau memesan buku, saya katakan buku TKA prioritas sejumlah siswa kelas 6. Dan itu harus diturunkan di Januari dan itu dipakai untuk bimbel. Jadi teknis bimbelnya adalah Bapak Ibu latihan mengerjakan soal. Mungkin diambil kan ada yang alokasikan lembur untuk bimbel kan. Ada satu SMP dia datang dengan jadwal bimbelnya terintegrasi reguler. Oh 1 minggu 3 kali pertemuan, 2 kalinya reguler, 1 kalinya khusus bimbel. Tapi ada
lembur. Saya bilang ini bagus dari sisi penjadwalan, tapi nanti salah dari sisi lembur. Karena apa? Prinsip lembur itu kegiatan berlangsung di luar jam dinas. Karena itu kalau Bapak Ibu lembur, harus ada SK kepala sekolah ke guru yang ditunjuk untuk memberikan bimbel, tapi harus di luar jam. Misalnya keluar jam 1, maka lemburnya di atas jam 1. Ya, kalau naik jam 1 ya apa-apa, tapi anggap regulernya keluar jam 12.30 begitu. Sehingga kerja di luar jam dinas layak menerima uang lembur. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, tolong Bapak Ibu, nanti ini kita akan try. Ini agenda nasional untuk pelaksanaan ya. Sementara ini nanti di Februari itu pendaftaran. Kemudian simulasinya di tanggal itu. Gladi pelaksanaannya untuk SMP itu 6 sampai 16, sedangkan SD itu 20 sampai berapa ya? Ya, itu contohnya sudah ada. Nah, terhadap ini Bapak Ibu nanti ada di sebelah. Kemudian untuk ujian sekolah, sistem penerimaan murid Juni, asesmen nasional September dan Oktober. Nah, ini yang tadi Pak PT singgung, ini agenda prioritas yang Bapak Ibu harus sudah mulai persiapkan. Tolong tahun lalu kita kunci daya tampung masing-masing sekolah. Itu ada beberapa sekolah yang salah estimasi. Dia kasih tahun ini daya tampung saya 2 ronde. Akhirnya kita sudah kirim dikunci di aplikasi secara nasional oleh Pusdati. Tahu-tahu pendaftaran lebih. Itu proses untuk membuka sistem dan mengakui siswa itu juga panjang Bapak Ibu. Itu bahkan harus kepala daerah tanda tangan pernyataan. Karena itu tahun ini misalnya Pak Niko untuk Waipura 3 lebih baik, estimasinya lebih banyak. Nanti tidak cukup, tidak masalah. Lebih baik lebih daya tampung daripada kurang daya tampung. Begitu Bapak Ibu. Oke, asesmen nasional, saya kira asesmen nasional kita sudah berhasil lewat agenda-agenda yang kami buat, lomba cerdas cermat MIPA, pra asesmen, kompetisi literasi numerasi, mengantarkan kita dari peringkat 9 sudah sampai 2, SMP sudah bertahan 3 tahun peringkat 1 di NTB. Itu agenda kegiatan ini. Makanya saya mau jadikan TKA ini juga seperti itu. Maka kita tegaskan bimbel, harus bimbel nanti di tanggal 26 Februari. Ya, kita tryout pertama, harus tryout kedua, ya toh. Kami sudah mengundang teman-teman pengawas yang kemarin ikut di Jakarta, sudah mendampingi tim penyusun. Soal-soal tryout pertama sudah selesai, sudah dikunci di aplikasi, tinggal kami menunggu waktu ini. Nah, saya tegaskan di sini Bapak Ibu, saat tryout itu tidak ada hadiah besar yang kita ributkan. Jadi nggak usah kasih tahu aja, biarkan mereka kerja objektif. Habis itu Bapak coba periksa, karena kami membuat soal ini levelnya di atas kisi-kisi yang ditetapkan, jumlahnya pun lebih banyak. Nanti 30 kami bikin kita tryout 40. Maksudnya apa? Biar dia berlatih yang lebih sulit, sehingga ketika dia menghadapi yang sebenarnya mudah, dia anggap enteng. Nah, karena itu Bapak Ibu saat pelaksanaan kawal supaya objektif, lalu analisis nilai tertinggi terena rata-rata berapa. Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan, andaikan TKA berlangsung sekarang, posisi sekolah saya seperti apa. Lalu masih ada space waktu sekitar 30 hari lagi, kita bimbel lagi, baru pemanasan terakhir, baru masuk di TKA. Itu strategi kita untuk meningkatkan hasil TKA di tahun ini. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini rangkaian kegiatan kita di 2020. Hari ini kita yang kedua, 20 ini kita awali dari rakor. Ini sudah kegiatan pertama untuk 2 jenjang. Nanti habis ini yang ketiga ini Bapak Ibu, kemarin di RKS Bapak Ibu sudah anggarkan ya penguatan kapasitas guru, PL dan KKA. Nah, besok nanti saya undang semua pengawas, seluruh fasilitator
untuk kami satukan persepsi untuk kegiatan yang ketiga ini. Ini nanti mulai dari SMP 26 Januari sampai 3 Februari. Karena di satu sekolah itu 3 hari. Nanti satu pendamping pengawas atau fasilitator daerah yang menjadi narasumber adalah 2 guru yang kami sudah latih, termasuk kepala sekolah. Jadi kepala sekolah dengan yang fasilitator dari dinas itu mendampingi. Yang nanti mengajar adalah 2 guru yang kami latih untuk PM di planning, 2 guru yang telah kami latih untuk coding. Dari mereka yang pengawas dan fasilitator memastikan bahwa guru hadir semua, karena nanti 3 hari. Hari pertama materi terkait PM, habis itu coding. Hari kedua mereka desain modul ajar berbasis deep learning dan coding, dipresentasikan, dikomentari, disempurnakan. Hari ketiga peer teaching. Habis itu selesai, nanti 3 hari lagi supervisi di kelas. Jadi dari peer ke real, peer teaching ke real teaching. Nanti guru yang saat kegiatan tidak hadir, dia prioritas di supervisi. Ya, karena dia sudah hebat maka dia tidak mau ikut. Kita mau coba hebatnya lihat di kelas. Karena ada kalian guru itu memang dia rasa tidak tahu, tapi enggan juga berdiskusi. Tapi dalam doa bergumul untuk tahu. Tuhan tidak menolong orang yang pemalas. Catat di mana-mana. Orang pemalas biar 3 lutut masuk 1 meter berdoa pun malah terakhir membuat Tuhan emosi. Jadi kasih tahu mereka ya. Mau ini kabar baik yang saya sampaikan mewakili para nabi. Nah ini kegiatan ini Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kolaborasi antara Fasnas dan trainer yang kami sudah latih di sekolah bersama kepala sekolah. Itu untuk jenjang SMP. SD silakan slide berikut. SD 23 Februari sampai 11 Maret. SD ini 6 gelombang, 1 gelombang 27 sekolah dan 1 gelombang 3 hari, siklus yang sama. Apa maksudnya? Bapak Ibu, yang kita desain ini kemarin di dalam Zoom secara nasional, Kota Tuban terpilih sebagai model implementasi PM dan KKN. Karena dulu mereka pilih sasaran sekian, kita seluruhnya. Bahkan kita sudah punya trailer di sebuah sekolah. Karena kita sifatnya training of training, melatih pelatih untuk melatih selanjutnya di sekolah. Nah ini Bapak Ibu agendanya. Kemudian Bapak Ibu ini, setelah itu nanti kami minta masih sekolah kasih kami guru-guru yang akademik bagus. Kami latih lagi tentang model-model pembelajaran inovatif berbasis deep learning. Nah itu, mengapa kita fokus di deep learning Bapak Ibu? Karena ini agenda nasional dan ini akar permasalahan rendahnya kemampuan analisis siswa kita. Bapak Ibu yang saya pernah cerita, saya baca hasil penelitian seorang profesor dari Harvard University. Dia meneliti negara-negara berkembang dengan kemajuan pendidikan. Kesimpulan untuk Indonesia sangat mengganggu, tapi saya aminkan karena memang realitas. Dia mengatakan begini, Indonesia butuh 128 tahun untuk mengamai hasil pendidikan negara-negara maju versi Irlandia, Eropa, dan Amerika. Lalu kesimpulan permasalahannya apa? Dia bilang begini, proses pembelajaran di Indonesia berbasis menggiring siswa menghafal konsep. Jadi melahirkan anak-anak penghafal tapi kurang memahami dan memiliki daya nalar kuat. Nah ini artinya apa? Bahwa hasil belajar yang tersaji sekarang, yang survei PISA, kita punya anak-anak hanya 1% yang bisa menyelesaikan soal berbasis low adapting skill. Itu karena proses mengajar. Guru mengajar berbasis terbuka. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kenapa anak-anak NTT ketika bersaing dengan anak-anak dari luar NTT dalam hal tes CPNS berbasis skill, kita selalu gugur. Karena apa? Orang di Jawa dia bimbel
6 bulan sebelum tes. Kita punya terputar di kampung mondar mandir, pas tes lari masuk ikut, sekeliling persekutuan doa berdatang guru bapak. Tidak lulus mulai mengarang. Orang Jawa ini transmigrasi intelektual gitu. Padahal tidak belajar. Dia pikir orang pas tes berlari masuk. Mereka bimbing, kumpulkan soal-soal tes CPNS 3 tahun sebelumnya. Dia bimbel lalu cara mengerjakan. Jadi dia sudah familiar dengan bentuk soal. Saat masuk dia, ini kita punya kali kok soal begini panjang. Tutup mata kerja hasilnya nol. Baru mulai mengamuk. Begitu kenapa Ibu? Nah ini kan Bapak Ibu, kami berkepentingan memperkuat kapasitas guru terkait penguasaan model pembelajaran supaya paradigmanya berubah dari pembelajaran berbasis ingatan dalam taksonomi Bloom C1 sampai C3 bergeser ke 4 sampai 5. Dan mulai sudah dalam sumatif tengah semester atau akhir semester biasakan anak dengan soal-soal berbasis whole sehingga dia familiar, sehingga momen asesmen maupun TKA itu tidak bermasalah bagi mereka. Nah ini PKK Bapak Ibu Kepala Sekolah mengingatkan, kirim kasih kami guru, lalu setelah datang kami latih di sekolah lewat komen, beri dia ruang untuk dia teruskan dan awasi dia. Itu berjenjang begini. Kemudian ini kami masih lanjut lagi, ada sekolah-sekolah yang nanti Ibu Mary data SD dan SMP yang tahun ini ada siswa berkebutuhan khusus. Nah itu nanti kirim ke kami guru untuk kita bidik pelayanan anak-anak berkebutuhan khusus. Kita biasanya kerjasama dengan SLB Pembina, pinjam siswa juga dari Asunta Barat. Ya masih ada juga apa yang biasa kami pinjam siswa di sini. Karena Asunta penyelenggaraannya bagus, Bapak Ibu tanya suster, saya lihat memang melayani ini juga harus dengan hati dan cocok dengan suster. Kalau Riko yang layani pasti berat. Saya harus orang dengan hati. Maka waktu itu saya suster ada berapa guru di situ ngajar? 4 orang ya. Saya langsung anggarkan 6 bulan per bulan 700.000. Kemarin Desember masing-masing ada sekitarnya. Negara harus menghargai Bapak Ibu. Itu pun berkat doa suster, Roh Kudus bekerja menginspirasi saya menjawab perkumpulan. Dan memang berkat tidak turun langsung melalui perantara. Ada tertulis seperti embun mengalir lewat bukit Hermon melalui jenggot Harun. Jadi jenggot Harun adalah analogi perantara, tidak turun langsung. Ada orang yang menjembatani, maka berbaiklah dengan sesama supaya menjadi jembatan berkat untuk Anda. Kalau Anda bermusuhan dengan sebuah orang, tertutup berkat untuk begitu ya. Maka hukum kasih horizontal, kasihnya sesamamu seperti. Ya saya singgung-singgung karena saya juga majelis ya jadi. Nah itu Bapak Ibu nanti laporkan kepada kami, misalnya sekolah A, saya anak kebutuhan khusus jenis apa, ya toh? Nanti kami undang gurunya, kita 3 hari, bukan ceramah, kami pinjam siswa, kita praktik langsung. Yang tunanetra bagaimana membaca huruf Braille apa segala macam. Itu kenapa kami buat kegiatan Bapak Ibu? Karena sejak ditegaskan oleh Kementerian bahwa wajib sekolah reguler menerima siswa Bapak Ibu. Pokoknya tanya bendahara, saya verifikasi langsung. Ini tidak wajar. Saya berpikir jangan sampai mereka stroke semua jadi tanda tangan pas stroke saya simpan 5 orang tanda tangan 3 hari dia habis di sini. Aduh, ini yang biasa memancing inspektorat tertarik untuk masuk kompetisi literasi numerasi. Nah ini kan persiapan menuju asesmen, itu kegiatan ini ya, sosial pos. Oke lanjut, ini sudah selesai ya. Oke berikut, lanjut lagi slide berikut. Bapak Ibu,
karena saya juga PLT PTK, ini ada kegiatan PTK yang nanti diklat calon kepala sekolah. Jadi memang aturan ini untuk yang negeri ya, Permen Dikdas nomor 7 ya, tentang kepala sekolah. Ini yang sudah ikut SD baru 6, Riko 6 ya Pak Riko dengan Ibu Maya, siapa lagi? Itu 2 yang posisi kepala sekolah, sedangkan 4-nya posisi guru ya. Ya, memang dalam waktu dekat sesuai agenda mau dilantik kepala sekolah sebelum Pak Wali ke Surabaya kemarin dalam diskusi dan saya tanggal 23 hari Jumat, tetapi beliau kemarin infokan masih ada perubahan begitu, jadi ditunda lagi ya. Kita sudah siapkan anggaran 310 juta untuk yang nanti habis dilantik lalu belum memiliki SIM itu langsung. Tapi yang saya kendala begini Bapak Ibu, karena seleksi administrasi masih kita intervensi, substansi tidak bisa, karena dia hukumnya adalah kalau butuh 35 harus kasih 2 kali lipat 70. Nah yang saya khawatirkan yang dulu di kepala sekolah seleksi lalu kalah dengan bukan kepala sekolah, kan ini tidak bisa diintervensi. Tanya balik kemarin kita bisa intervensi makanya itu yang dia duduk di jabatan yang dia P1 tapi bersaing yang tidak duduk bisa terjadi tidak lulus, yang lulus adalah yang bukan di sana, karena itu objektif. Balik kemarin itu ya substansi. Nah, nanti kalau sudah lolos baru mereka pelatihan 1 bulan untuk dapat itu. Nah ini nanti rencana pelaksanaan kami menunggu saja nanti kepala sekolah dulu, baru kita lihat siapa-siapa yang duduk di jabatan tapi tidak ada, itu kita nominasi untuk ikut pendidikan pelatihan. Terus ada apresiasi lomba ini sebuah swasta negeri kemarin bagus, partisipasi swasta lebih bagus, Citra Bangsa itu luar biasa. Kemarin ada beberapa kap yang ikut, kebetulan saya yang uji di mereka. Luar biasa ya Bapak Ibu, tolong kawan-kawan, ketika dia ikut lomba saja itu sudah kemajuan luar biasa. Soal juara soal kedua, tapi dia mulai persiapan, harus baca banyak, menulis. Bapak Ibu, menulis itu tidak semua orang Bapak Ibu. Kalau sekarang memang AI jadi langsung dia keluar jadi, tapi kita bisa ukur kalau dia berbasis AI dan tulis. Saat dia pakai AI ditanya dia bingung, karena dia begitu bro, saya konsultasi AI. Tapi kalau dia tulis sedikit plus 1 kata dia 2 kalimat. Tapi kalau AI yang kasih tahu kita tanya dia 2 baca tidak lihat ya, kita tanya di mana. Oke, sosialisasi kenaikan pangkat. Ini ya 3 kegiatan partisipasi dari guru yang di bidang PTK. Demikian selesai. Dan ini sifatnya informasi, jadi saya kira tidak ada pertanyaan juga. Kalau mau bertanya saya jelaskan lagi 1 jam. Jadi, oke Bapak Ibu. Nah yang berikut Bapak Ibu 143 SD negeri swasta, dana bosnya sudah direkening. Ya, terima kasih ya. Sisanya 5 sekolah, yang 1 negeri angkasa itu ada rekeningnya yang ada tambah. Nah ini begini, di Jakarta kita tambah 1 kata saja itu bilang itu sekolah lain, jadi nanti beda dengan sebelumnya, dipending klarifikasi. Ada berapa itu tetap akan cair, tapi nanti di tahap 1 gelombang berikut, jadi itu butuh 1 bulan lagi baru bisa. Sedangkan yang sudah silahkan besok pergi ambil rekomendasi untuk agenda kegiatan Januari dan Februari. Kemarin Pak Wali tegaskan itu begini, Ibu Jen baru-baru kami dipanggil semua, Ibu Jen jelaskan Pak Wali, saya kendala verifikasi, teman-teman tumpuk 4 bulan baru datang, akhirnya tanya dia kwitansi juga dia sudah bingung karena sudah lama, akhirnya lambat. Tapi kalau 1 bulan habis ke Januari 30 mau masuk Februari datang konsultasi namanya hilang juga masih sejarah ingatan atau cari kan begitu Bapak Ibu. Itu penjelasan Pak Wali termasuk itu. Jadi mohon toh teman-teman kepala sekolah sampai ke bendahara lebih baik konsultasi tiap bulan.
Apalagi yang semua pensiun Maret konsultasi memang supaya saat itu urus saja memori serah terima, jangan urus itu. SDI yang SK-nya sudah over masa, sehingga dia tercatat di info TKI itu harus dibarui SK-nya. Ini saya mewakilkan kawan Bapak mau itu dikonsultasikan agar mereka tenang dalam bekerja. Karena ambil contoh, ada salah satu teman di Indonesia masa SK sudah expired, sudah lebih dari 2 periode. Kontras dengan Permendikbud nomor 7 itu, mohon disampaikan itu. Jadi itu yang pertama Bapak. Yang kedua itu ada permintaan dari kawan tadi yang sudah saya sampaikan titip ke Pak Korwas supaya kawan-kawan minta di lapangan itu supaya pencairan dana positif Bapak Kabin. Kalau berkenan jangan setiap bulan, tetapi 2 bulan sekali. Pertimbangan logisnya sebagaimana yang sudah saya diskusikan dengan Bapak Kabin. Misalnya di bulan Desember itu kita harus lapor di tanggal 5 plus, tapi kemudian pencairan ada yang di atas tanggal 7, 8 dan seterusnya. Oleh karena itu saya mewakili kawan-kawan meminta jika berkenan kami memohon supaya pencairan dana bos 2 bulan sekali. Terima kasih Bapak Kabin. Ya baik, yang pertama Bapak Ibu, untuk teman-teman yang saya ada sebentar suruh Pak Eben dari aplikasi, lihat kepala sekolah yang statusnya merah. Statusnya merah itu artinya dia sudah 2 periode, maka harus perlu SK-nya dibaharui. Cara membaharui bagaimana? Jangan dilantik ulang. Walaupun tetap, tapi harus ikut pelantikan sehingga SK-nya diupload kembali baru dia. Begitu Bapak Ibu. Itu bagus karena apa? Pasti ada syukuran lagi dan ada hewan. Kan ketika syukuran itu pasti undang kami kan dari kita ada penambahan isi di situ sedikit. Lalu yang kedua, begini teman-teman, kita ada pengalaman pahit beberapa kali ya. Waktu dinaik hotel, ambil 70 juta, baru gunakan 30-an, meninggal, lalu kita harus urus 30-an sampai saya harus ketemu keluarga, sampai ini untung PNS, lalu tas P-nya langsung diganti. Tapi proses panjang. Kemudian selang beberapa bulan ada satu lagi baru datang cair, pergi 2 minggu meninggal. Dicari kwitansi juga tidak tahu. Nah ini soal almarhum, bukan mana. Nah itu yang membuat kita takut kasih banyak-banyak. Karena apa? Kita ini tidak menghendaki, tapi kita juga tidak tahu kapan kita kembali. Itu problemnya, tidak menghendaki. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur dan terima kasih atas kehadiran-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan pimpinan Tuhan telah memimpin kami. Kami telah melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami rencanakan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengampuni dosa kami Tuhan, sertai kami pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Joseph. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk waktu. Soal hal-hal apa yang harus dilakukan oleh para kepala sekolah dengan adanya Ya. Pak Teresa. Baik, jadi rapat koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang kami laksanakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebuah kegiatan yang kami telah rencanakan dan ditetapkan di dalam DPH tahun negara 2026 itu di dalam implementasi atau pelaksanaannya itu melibatkan beberapa komponen atau stakeholder kunci, yaitu kepala sekolah, pengawas. Karena itu sebelum memulai kegiatan tersebut adalah lebih baik kita duduk satukan persib sehingga kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan ini di dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala karena sejak awal kita sudah sepaham, seroh begitu, sehingga disinkronkan
di satuan pendidikan maupun di pengawas, karena kami ini satu atap hanya berbeda kamar, sehingga kamar pengawas, kamar kepala sekolah yang semua yang mereka lakukan itu bersumber dari program-program yang didesain oleh Dinas, sehingga pengawas juga memiliki jadwal yang sama dengan kami. Demikian juga sekolah menjabarkan di satuan pendidikan juga tidak bertabrakan dengan agenda-agenda yang telah kami rencanakan, dan apa yang harus diperbuat oleh sekolah pun sesuai dengan atau dalam roh yang kami canangkan bersama. Begitu. Ada satu hal yang diminta oleh Pak Waris setiap bulan dilakukan audit ini apa? Verifikasi dari ya betul. Jadi sebetulnya itu masukan ketika Bapak Wali Kota mengundang kami sebagai kepala bidang, juga semua eselon 4, beliau mendengar langsung cerita terkait pekerjaan, kendala-kendalanya apa ya. Salah satu yang disampaikan oleh verifikator dana BOS di dinas itu Ibu Jane, salah satu kendala adalah sekolah mengumpulkan 3-4 bulan pembelanjaan baru datang konsultasi. Itu menimbulkan kemacetan. Karena apa? Ketika misalnya ada kwitansi yang hilang, kan ini sudah lama mencari susah. Maka kalau dia setiap tutup buku setiap bulan dia konsultasi, lebih efektif. Dan mungkin ada lupakan kwitansi ini apa, kan bisa dicari karena masih segar dalam ingatan gitu. Sehingga penegasan Pak Wali itu sangat tepat dalam kerangka meminimalisir penyimpangan, meminimalisir kekeliruan dalam hal administrasi pertanggungjawaban keuangan sendiri. Gitu. Hari ini juga dibahas soal peran PGRI, dan hampir peserta semua baru mengerti bahwa justru perannya sangat sentral. Iya, jadi PGRI ini adalah wadah perjuangan para guru, organisasi profesi guru yang lahir dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Memang selama ini ada mispersepsi sehingga yang selama ini sumber, kan dia tidak memiliki anggaran sendiri. Sumber anggaran adalah partisipasi dari teman-teman guru, dan itu untuk Kota Kupang terhenti mungkin 3 tahun. Sehingga kemarin saya ingin untuk kita dulu bersama satukan persepsi program-program apa saja sehingga transparan kepada anggota, dalam hal ini guru, sehingga ketika mereka mau diminta iuran mereka juga tahu peruntukannya, sehingga tidak ada yang menolak begitu. Dan yang berikut juga kami ke depan ingin untuk PGRI juga terlibat membantu kami dinas sebagai organisasi yang adalah wadah perjuangan kami bersama, sehingga dia juga membantu memfasilitasi guru untuk penguatan kompetensi guru, menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru, dan bisa juga untuk siswa yang kegiatannya melalui PGRI. Terima kasih. Terima kasih.